on, off, on, off. Oke ya. Halo Mang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Suka Praktek. Hari ini kita akan bahas simulasi Proteus untuk smartphone Android komunikasi ke Arduino via Bluetooth. Dan komunikasinya ini hanya satu arah ya, yakni dari Android ke Arduino. Software yang kita gunakan Proteus, di mana dalamnya nanti kita akan lihat sudah ada Arduino sama Bluetooth. Biasanya nih Mang, kalau kita ya di Suka Praktek ini, kalau ada project-project Arduino, biasanya kita lakukan 4 tahap. Pertama, disimulasikan dulu pakai software Proteus. Kalau untuk aplikasi Androidnya kita pakai MIT App Inventor. Kelebihannya kan kalau disimulasikan dulu, kalau ada ketemu salah bisa langsung perbaiki. Gawat kalau salahnya itu ternyata udah jadi PCB baru ketahuan salah. Gawat itu kan. Capek lagi, lama lagi, nyolir lagi, bikin desain lagi PCB. Jadi simulasikan dulu di software untuk mengurangi resiko kesalahan. Kalau ketemu salahnya ketika simulasi kan bisa langsung perbaiki di simulasi itu juga. Kalau simulasinya udah oke, baru tahap kedua. Ini kadang-kadang ya, tahap kedua itu kita lakukan kadang-kadang. Kalau komponennya itu sedikit, misalnya di bawah 100 itu masih sanggup pakai simulasi breadboard. Jadi langsung pasang komponennya di situ, modulnya dipasang juga. Kadang di Proteus ini juga ada hal-hal yang kok error. Begitu disimulasikan di breadboard, aktualnya ternyata nggak error, berhasil. Itu juga ketemu nih kasus-kasus kayak gitu. Atau nggak jalan programnya di fungsi-fungsi tertentu. Begitu dipasang di breadboard, beneran di Arduino di breadboard ternyata berfungsi. Nah, ini kadang-kadang ketemu kasus kayak gitu breadboard. Makanya breadboard simulation ini nggak wajib. Terus tahap yang ketiga, kalau simulasi breadboardnya udah oke, baru PCB-nya didesain. Kalau didesain PCB kan udah jelas nanti komponennya mau diposisikan di mana. Nanti ketahuan ukuran PCB-nya berapa, 3D PCB-nya termasuk komponennya segede apa nanti. Jadi bisa dikira-kira nih kebutuhan casing atau enclosure-nya. Baru setelah PCB-nya jadi, komponennya kita beli semua peralatan kita beli, modul, tahap terakhir dirangkai, kemudian dites. Pasang semua komponen, modul, di solder, pasang semua kabel, konektor, terus di-upload programnya ke Arduino, baru kita tes berfungsi apa enggak, sesuai dengan yang kita inginkan apa enggak. Nah, ini komunikasi satu arah menggunakan smartphone Android sebelah kiri, dan sebelah kanan itu laptop yang sudah diinstal software Proteus, di mana di dalam software Proteus ini nanti kita akan simulasikan Arduino Uno yang sudah dipasangkan dengan Bluetooth, yaitu HC05. Jadi di aplikasi Android yang akan kita buat dengan MIT App Inventor ini akan disediakan dua tombol. Satu tombol untuk connect dan disconnect Bluetooth ini. Kemudian satu tombol lagi untuk on dan off yang akan menyalakan dan mematikan LED. LED-nya nanti dihubungkan ke pin 13 ya. Tapi ini kenapa disebut satu arah? Karena komunikasinya hanya dari smartphone Android ke HC05. Kita akan kirim teks on. Begitu diklik tombol power ini akan terkirim teks on. On-nya akan diolah di HC05 dan di Arduino untuk menyalakan LED di pin D13. Begitu juga off. Off untuk matiin LED. Udah nyala apa enggak LED-nya, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada disconnect, itu bukan urusan feedbacknya dari Arduino ke smartphone. Pokoknya yang disebut satu arah di sini, smartphone ngasih instruksi ke Arduino buat nyalain sama matiin LED, titik. Beda dengan kasusnya dua arah. Kalau dua arah, smartphone ngasih perintah misalnya untuk on. Nah, ini nanti Arduino akan ngasih feedback balik, sinyal balik ke smartphone. Misalnya sekarang kita klik connect Bluetooth, oke, connect, ngirim perintah ke kanan. Tapi kalau misalnya ternyata jarak antara Android dengan Arduino HC05 ini jauh, 50 meter, 100 meter, nah itu disconnect. Gimana taunya sekarang Arduino sekarang disconnect dengan smartphone, atau smartphone-nya mendeteksi sekarang udah jauh disconnect sama HC05. Gimana taunya smartphone ini? Nah, kalau di two-way communication itu bisa dilakukan, bisa dideteksi ini connect apa enggak. Begitu juga tombol ini power untuk menyalakan LED atau mematikan LED.
klik on, terkirim text on. Kalau dia LED-nya nyala, baru dia akan ngirim balik yang merah ini ke Arduino, baru ini ketahuan nyala. Kalau di one way communication kan nggak bisa gitu. Begitu klik, udah pokoknya dianggapnya nyala aja udah. Kalau two way enggak. Begitu klik on, dia akan Arduino akan memastikan ini nyala dulu, baru dia ngirim sinyal ke smartphone Android. Udah ngasih tahu nih sekarang, udah nyala. Ini belum nyala. Ini bisa dilakukan di two way communication. Tapi untuk video kali ini cuma untuk one way communication ya, satu arah aja. Jadi software yang akan kita gunakan adalah Proteus. Di dalam Proteus ini sudah ada Arduino, library Arduino, jadi bisa disimulasikan Arduino-nya, tapi belum ada Bluetooth HC05. Arduino yang sekarang kan yang modern ya, 2020-an kesini, itu kan satu modul isinya ya Arduino ada, ya Bluetooth ada, atau Wi-Fi-nya juga ada. Nah, kalau di Proteus itu Arduino-nya ada, tapi Arduino versi lama yang belum ada Bluetooth-nya. Sekarang kan ada tuh Arduino yang beneran kita beli itu udah ada Bluetooth-nya juga. Beli yang 2020 kesini, jangan yang lama, yang V3 itu, V2 itu kan nggak ada Bluetooth-nya. Nah, jadi karena di dalam Arduino itu belum ada Bluetooth HC05 library-nya, maka kita harus membuat atau menambahkan library-nya dulu. Library HC05 harus ditambahkan dari luar ke dalam Proteus. Nah, link untuk library-nya Arduino dan Bluetooth HC05 sudah disediakan di deskripsi. Kita akan masuk ke Proteus software, tapi sebelum itu kita akan tambahkan dulu library untuk HC05 ya. Ini dia library-nya. Kita sebenarnya cuma butuh yang ini ya, yang Bluetooth, dua file ini, tapi gak apa-apa, tambahin yang lain juga lumayan. Ada Arduino, tambah visualisasinya juga, ESP32 juga ada. Nah, ini di copy dulu, kemudian cari instalan si Proteus disimpan di mana. Nah, mungkin di sini, mungkin di yang program files kali 86. Kalau di kasus saya adanya di program data. Cari yang Lab Center Electronic Proteus. Nah, cari folder namanya library. Pastiin nama foldernya library. Baru pastekan sini. Oke. Nah, kalau udah paste di sini, nanti begitu dibuka Proteusnya akan muncul tuh library HC05. Tampilan awal, kita klik new project. Biar aja ya, namanya nggak usah kita ganti. Namanya ganti aja deh, simulasi satu arah. Kita biarin new project. Kita bikin skematik dari default template. Kita nggak akan bikin PCB karena cuma simulasi aja. Next. Nah, ini karena akan dimasukkan coding Arduino, maka kita pilih create firmware project. Family-nya kita ganti jadi Arduino, controllernya kita pakai Arduino Uno, compiler Arduino AVR bawaan dari Proteus. Ini tampilan awalnya ya, skematiknya sudah ada representasi untuk Arduino Uno. Dan di sini tempat naruh coding. Biasanya sih kalau saya di delete dulu aja, Ctrl A, backspace. Ini untuk yang skematiknya Arduino sudah ada. Tinggal kita tambahkan Bluetooth dan LED. Pertama masuk ke menu P, ketik Bluetooth. Nah, oke. Terus kita akan cari LED. Karena rencananya di tombolnya smartphone itu akan kita kasih warna hijau, LED-nya pun kita sesuaikan LED yang warna hijau. Oke, cukup kayaknya. Kita tambahkan Bluetooth. Ini Bluetooth. Kemudian ada LED hijau. Seperti biasa, kalau LED-nya yang 5 mili kita harus tambahkan resistor ya buat membatasi arus. Resistornya biasanya kita pakai yang 220 ohm. Kemudian kita kasih ground.
udah nyambung. Terus sinyal untuk menyalakan LED kita ambil dari pin D13, IO13 ini ya terminalnya. Kita pilih terminal, klik default, lalu kita sambungkan. Nyambungnya dari D13, maka ini double klik. D13 itu namanya IO13 ya. Sip. Baru kita ke Bluetooth-nya. TX-nya HC05 masuk ke RX-nya Arduino. RX di sini namanya RXD ya. Kita tambahkan, oke. Tambahkan terminal. Kita putar, sambung. Kita copy, paste, sambung. TXD untuk HC05 masuk ke RXD Arduino. Sedangkan RX masuk ke TXD. Double klik TXD. Oke, lalu sekarang kita isi dulu codingnya Arduino. Boleh masukin sini. Kemudian kita siapkan filenya untuk yang Arduino Uno. File Ino yang akan kita gunakan untuk menyalakan dan mematikan LED. Ini sudah saya siapkan. Bisa dengan cara compile dulu. Nah, begitu di-compile kan nanti muncul file hex-nya di sini. Kalau udah compile-nya udah betul ya, compile dan compiling, nanti akan muncul file hex. Nah ini ya file hex. Bisa dengan cara ini, copy, baru masukkan ke sini, paste. Atau kalau saya biasanya nggak pakai itu, biasanya pakai kolom yang udah disediakan ini. Jadi caranya ini, pilih semua, Ctrl A, copy, lalu paste ke sini. Nah ini udah selesai nih, coding untuk Arduino nya udah dimasukin ke sini. Kita bahas dulu ya bentar, sedikit aja. Jadi rencananya kan dari smartphone akan dikirim text on huruf O dan N untuk masuk ke HC05 untuk nyalakan LED, dan text off masuk ke HC05 untuk mematikan LED. Jadi karena kita akan menerima teks, jadi datanya kita declare dulu, variabelnya jenisnya tipe datanya string, kita namai text. Terserah yang datang mau on mau off, pokoknya kita tampung dulu dengan nama text. Kita akan nyalakan LED lewat pin 13. Jadi declare sebagai output. Serial begin 9600. Cek dulu nih. Oh nggak dari sini. Kemudian untuk yang void loop, nanti ketika dia nerima serial dari Android, kita tampung dulu di karakter C huruf O dan N ataupun OFF, kita tampung dulu dengan karakter C, lalu teks yang berupa string ini akan menggabungkan karakter C yang diterima itu. Jadi kalau diterima O dan N, maka teks ini akan menjadi ON, karakter diterima O dan N, sehingga teks akan menjadi O dan N, langsung nyambung. Kalau ini masih terpisah-pisah per karakter, kalau ini udah nyambung ON. Jika diterima teksnya misalnya lebih dari 0, ON atau OFF, ini nggak wajib ya saya print. Jika diterimanya teksnya itu ON, maka kan itu nyuruh LED untuk nyala. Berarti perintahkan pin D13 untuk high 5 volt. Sedangkan jika diterima teksnya itu adalah OFF, berarti kan nyuruh mati. Berarti perintahkan pin D13 untuk low 0 volt. Ini 5 volt, ini 0 volt. Setelah selesai, maka kita kosongkan lagi teksnya itu. Jangan sampai numpuk ya. Kita kosongkan lagi sehingga kalau diterima on lagi, ya udah yang diterima itu on, bukan ON. Misalnya sekarang terima ON yang pertama kali, terus yang kedua diterima ON lagi, maka nanti kalau misalnya kita nggak tulis teks dikosongkan lagi, nanti yang diterima selanjutnya adalah ON. Nanti nggak akan tereksekusi nih pin high ini.
berarti harus kita kosongkan dulu, baru balik lagi ke loop atas lagi. Itu ya. Lanjut ke HC05, ini akan kita hubungkan dengan Bluetooth dari smartphone. Kita cek dulu, double klik. Baud rate-nya 9600, oke udah cocok. Nah ini adanya di COM2. Oke, baru kita akan cek Bluetooth kita di laptop. Kita nyalakan, oke udah nyala nih. Pasti nyala ya. Namanya Bluetooth-nya Irawan TAF. Kita lihat setting comport. Nah ini laptopnya ada di COM3, berarti yang di Proteus pun harus samakan COM3. Pilih COM3. Kalau nggak dipindahkan ke COM3 nanti nggak bisa connect, jadi pastikan harus sama ya. Oke, terus apa lagi? Ini udah, LED nya udah, TXRX udah. Berarti ini udah siap nih disimulasiin. Sebelum kita simulasikan berarti kita harus nyiapin dulu aplikasi Androidnya. Kita masuk ke website ai2appinventor.mit.edu. Nah di sini sudah saya siapkan programnya untuk membuat aplikasi Android untuk menyalakan dan mematikan LED. Jadi saya siapkan hanya 2 tombol. Satu tombol untuk connect dan disconnect Bluetooth, satu tombol lagi untuk on dan off. Ini bisa kalian peroleh nanti baik file APK yang tinggal install ataupun file ini AIA di kolom deskripsi, nanti tinggal download aja gratis. Kita cek programnya ya. Simple aja programnya. Ini yang paling atas ini nggak penting, boleh diikutin boleh enggak. Kita mulai dengan ketika button Bluetooth ini diklik. Ketika ini diklik, nanti ini akan berubah warna ya. Kalau disconnect dia warnanya abu kayak gini, nama file bluetooth 0.png. Jadi ini gambar, file gambarnya yang diupload adalah bluetooth 0.png sekarang. Begitu dia connect, kita akan ubah warnanya jadi biru. Jadi file yang akan dipakainya bluetooth.png. Jadi kalau ada nolnya berarti abu, yang ini biru. Sedangkan untuk button yang on off, power 0 itu warna abu, power G nanti warna hijau. Ketika dia warnanya masih abu, berarti kita begitu diklik kita akan perintahkan untuk ngirim on. Kita lihat dulu. Ketika tombolnya Bluetooth diklik, maka akan dicek dulu nih, sekarang ada gambarnya warna abu apa warna biru. Oh sekarang warnanya abu. Nah cek nih Bluetoothnya enable apa enggak. Berarti kan kalau warnanya abu, dia begitu kita klik kita ingin connect, maka akan dicek dulu enable apa enggak Bluetoothnya. Settingan Bluetooth di HP kalian udah aktif apa belum. Oh udah aktif, nah berarti baru keluar all list speaker open, maka nanti si aplikasi akan mengeluarkan list Bluetooth yang sudah pairing. Listnya apa aja, MAC addressnya juga ada sama namanya. Ingat ya tadi laptop saya namanya Irawan TAF. Kemudian sebelum di pick nanti list Bluetoothnya itu akan muncul namanya aja. Begitu dipilih salah satu nama itu yang namanya Irawan TAF nanti, maka nanti otomatis ada tulisan status connected di bawahnya sini. Kemudian button Bluetooth tadi, tombol si Bluetooth tadi berubah warnanya jadi biru. Jadi berubah set button Bluetooth image gambarnya menjadi bluetooth.png. Jadi ini begitu diklik terus dipilih Bluetooth listnya Irawan TAF, begitu berhasil connect dia akan berubah jadi biru. Tapi kalau ternyata misalnya ketika diklik itu warnanya sedang biru, berarti kan begitu kita klik pengennya disconnect kan? Ya enggak, disconnect berarti yang tereksekusi yang bawah nyuruh disconnect, dikasih tulisan disconnected di bawahnya tombol Bluetooth, gambarnya Bluetooth akan berubah jadi Bluetooth 0. Jadi yang tadinya biru jadi abu. Nah tadi yang ketika ngecek enable apa enggak Bluetoothnya, kalau ternyata enable dia akan langsung keluar listnya. Tapi ternyata kalau misalnya Bluetooth kalian di settingan HP-nya masih belum diaktifkan, akan ada notifikasi. Jadi Bluetoothnya masih off tuh. Gunakan setting untuk menyalakan Bluetooth. Jadi buka dulu settingannya. Kemudian tombol yang kedua, ini tombol untuk menyalakan LED. Sama itu juga cek dulu nih connect apa enggak. Kalau connect akan lanjut ke logic selanjutnya. Jika gambarnya sekarang si button on off itu ternyata warnanya abu di atas, jika warnanya sekarang abu, gambarnya yang abu, maka berarti kan kita pengen menyalakan. Ini misalnya abu sekarang, begitu kita klik kan kita ingin menyalakan. Berarti yang akan dikirim kalau ternyata warnanya abu akan dikirim on. Teksnya on nanti melayang masuk ke HC05 dan seketika itu juga gambarnya akan kita ubah jadi warna hijau. Tombol button on off ini. Tapi kalau misalnya ternyata si gambarnya itu bukan warna abu, ternyata hijau, berarti kan begitu kita klik kita ingin mematikan. Kalau ingin mematikan berarti yang dikirim adalah text off. Dan seketika langsung si tombol on off itu berubah menjadi abu. Ini ya perintahnya.
Nah, kalau udah berarti tinggal kita install di aplikasi Android. Boleh APK-nya langsung, kalau saya lebih prefer lewat AI Companion. Nah, kita buka dulu Play Store. Di Play Store cari MIT AI2 Companion. Silahkan diinstal dulu yang atas. Setelah diinstal, nanti dibuka, continue, scan QR code. Nah, ini pilih menu Connect AI Companion. Tinggal tunggu sampai terinstall di smartphone. Nah, udah masuk, langsung pastiin online terus, baru kita masuk ke Proteus lagi. Ini kayaknya udah oke. Berarti kita bisa lihat hasil simulasinya. Nah, udah running. Kita cek dulu Bluetooth udah oke, udah aktif. Klik connect, pilih Irawan TAF. Berarti connect sekarang antara smartphone Android dengan Proteus. Sekarang sudah connect. Kita coba ya. On, off, on, off. Oke ya. Terima kasih, itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.